tahun, teman-teman. Wow, 7 tahun. Ya, jadi saya sampai ke AM, saya udah buktikan ke dia bahwa saya sudah AM. Ya, nah kita coba tanya langsung, kenapa dia mau gabung ya? Saya nggak nyangka Pak Kris ternyata seperti itu. Ya teman-teman, kami memang dua pribadi yang sangat berbeda. Kalau Anda lihat dari casingnya aja, dari tampilannya berbeda banget gak? Beda sekali ya, selain beda jenis kelamin pasti ya. Memang kami latar belakangnya beda banget. Kalau tadi Leili udah jelasin bahwa dia itu anak pertama dari 11 bersaudara. Kalau saya itu anak ke-8 dari 9 bersaudara. Sebenarnya ada satu adik saya, cuma wafat pada usia 25 kecelakaan. Jadi praktis saya anak bungsu. Jadi ini adalah sindrom anak sulung ketemu dengan anak bungsu. Ya, apa yang terjadi? Gesekannya pasti banyak banget ya. Waktu pacaran yang tadi Leili bilang, kelihatannya semuanya indah. Di sini yang masih bujangan bisa angkat tangan? Ya, jangan ngaku-ngaku, jangan ngaku-ngaku ya. Oke. Itu kok masih angkat tangan itu? Berarti sebagian besar udah berkeluarga ya. Yang menjalankan bisnis ini berdua bisa angkat tangan. Gak banyak ya teman-teman. Nanti kami akan jelaskan kenapa bisnis ini powerfulnya itu dijalankan berdua. Ya, kami akan jelaskan. Tapi sebelumnya kami akan jelaskan dulu. Tapi ini kami harap tidak menakut-nakuti nih yang jomblo-jomblo. Jangan sampai tidak berani untuk melangkah ke gerbang perkawinan. Karena perkawinan itu enaknya dikit banget sebenarnya. Yang enak banget 98%. Oh, ya. Nah, tadi itu berkalan keluarga kami. Kemudian dari latar belakang pekerjaan beda banget. Kalau Leili itu orang lapangan, memang orang marketing ya. Ngomongnya tuh banyak banget ya. Kalau saya itu orang teknik. Dulu saya kuliahnya itu teknik elektro. Di sini ada kuliah elektro. Elektro arus lemah atau arus kuat? Ah, berarti sama ya. Berarti kita sama ya. Arus kuat itu kalau pegang langsung keriting rambut ya. Jadi kalau di elektro itu ada elektronik, ada electrical. Nah, saya itu elektro. Dan pekerjaan saya dulu juga memang konsultan. Tapi konsultan bangunan, jadi konsultan M&A, mechanical electrical. Jadi banyaknya itu di belakang meja. Disuruh tampil di depan umum itu susah. Ngomong aja susah ya. Tapi prudensial itu bisa merubah hidup saya teman-teman ya. Wow. Bisa ngomong seperti ini itu luar biasa. Kami itu bisa break the limit itu karena prudensial ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum mengajak pasangannya, ayo sekarang kita harus kerjakan berdua. Dan apa efeknya setelah berdua dikerjakan? Anda lihat ya tadi di Sunday Punch sebelum kami lakukan berdua, prestasi kami ya biasa-biasa aja kan. Tapi setelah dilakukan berdua, powerful banget. Kami bisa mulai achieve penghargaan satu demi satu. Semua penghargaan yang prudensial keluarkan, kami sudah cicipi. Cuma satu sekarang, MDRT, yang TOT yang tadi Leili bilang 6 kali daripada MDRT, itu yang belum dapat. Nah, doakan kami lagi achieve mau menuju ke sana ya, teman-teman. Amin. Ya. Nah, Bu Leili, waktu pertama kali Pak Kris join sebagai agent gitu ya, pernah nggak sih kan Pak Kris nih orangnya nggak kayak Bu Leili katanya, pernah nggak sih ngalem gitu, apa ngalem ya, jadi ayo kamu prospek, kamu aja gitu, pernah nggak sih? Oh iya, kalau berantemnya mah jangan tanya, tiap hari pasti berantem, apalagi kita 24 jam bersama, betul nggak? Sekarang kita udah nggak bisa pisah lagi kan? Dari bangun tidur udah berdua sampai tidur malam ya. Jadi semakin kita sering gesekannya semakin tinggi nggak? Masih. Dan kami dua pribadi yang sangat berbeda. Saya itu orang yang sangat gila kerjaan. Sedangkan ini suamiku seorang yang sangat menikmati hidup. Kelihatan dari mukanya. Ya. Saya mengerjakan sesuatu itu harus cepat-cepat, tidak boleh tunda-tunda. Kalau suami saya santai saja, tunda dulu kenapa sih? Enggak lari juga toh katanya. Nah itu dialah ya. Jadi kalau sudah lihat perbedaan yang sangat menyolok ini, kira-kira kita berantemnya setiap hari enggak?
berantem tiap hari ya. Jadi kalau soal kunjungin orang, prospek ya, pasti berantem punya ya, udah pasti ya. Tetapi itulah saya orangnya tidak bisa berhenti kerja. Saya orangnya non-stop ya, karena memang dari kecil saya sudah terbiasa untuk bekerja ya. Jadi saya dari kecil itu udah dari SMP udah cari duit ya, karena tiba-tiba kehidupan orang tua saya berubah ya, dia dikenain ditipu orang. Nah mau nggak mau saya harus mulai bekerja. Jadi saya SMP itu udah kerja cari duit sendiri untuk biaya sekolah. Dengan cara apa? Saya jualan. Jadi saya jual bakmi. Jadi malam sore itu aku udah jualan bakmi di depan rumah ya, untuk melanjutkan sekolah saya. Nah itu dari kecil saya sudah ulet cari duit. Pokoknya duit melulu yang saya cari ya. Makanya sampai sekarang matanya mengalami satu kelainan ya. Ya, kelainan ya. Oke. Lainannya apa itu? Ya. Mata duit ah. Bingung ya. Oke, saya tambahkan nih pertanyaannya. Mungkin biar lebih jelas, yang dimaksud kerjanya bersama itu apakah kemana-mana berdua atau pembagian? Oh, ini prospeknya ada 2, jamnya sama, yang ke sana siapa, yang ke sini siapa, atau dibagi mungkin yang rekrut siapa, yang selling siapa, atau bagaimana? Memang kita tidak ada satu pembagian yang terpisah, tetapi kita selalu pergi bersama ya, karena kalau saya datangin seseorang itu udah lebih dari 2 kali aku sudah lupakan, next ya. Tapi suami saya ini baik sekali orangnya, dia selalu bilang sama saya, Mam, kalau kita tinggalkan orang ini, terus siapa yang akan menolong mereka lagi? Nah saya hatinya luluh lagi, sabar lagi ya, tenang lagi untuk datangin lagi dia 1 kali. Nah dia yang selalu membuat saya sabar. Kemudian saya orangnya itu tidak bisa basa-basi, saya to the point orangnya. Ya, tidak, jelas segalanya saya bisa jelasin semuanya. Nah, kalau bagian basa-basi, tahulah siapa bagiannya. Ya. Nah, suami saya inilah ya. Dia ini selalu paling pandai untuk bisa membujuk orang, ya. Nah, kalau anak-anak sama dia pasti takluk sama dia. Ya. Dia pintar sekali membujuk, ya. Tapi dia nggak pernah membujuk wanita lain. Salah ya. Oke. Ya, jadi kalau memang pembagian tugas kami itu tidak ini, kecuali ada meeting terus kita udah appointment. Nah kita biasanya bagi tugas. Dia yang meeting kah, saya yang menghadapi orang, kita sudah terlaluan janji atau apa. Nah ini yang membuat kami selalu bersama-sama. Kami hampir sih selalu bersama. Selalu berdua terus ya. Karena kita punya 2 kekuatan yang selalu dibutuhkan dalam menghadapi setiap klien. Karena klien itu ya pasti antara kami berdua dia punya karakter. Mungkin bisa dicontohkan boleh di case nyata yang kemarin sudah kejadian. Kalau ini dikerjakan sendiri kemungkinan nggak jadi ini. Ya, nah contohnya, nah kalau ada yang orang yang butuh satu pendekatan yang baik dulu, nah itu butuh dia. Nah tetapi kalau orang ini butuh satu ketegasan dari satu produk, itu bagian saya yang jelasin dengan tegas. Ini begini, itu begini. Ini bagaimana, ini bagaimana. Nah kita memperjelaskan satu produk, itu kita juga harus bisa baca karakter dari klien kita. Kalau dia orangnya so simple, to the point, jangan Anda menjelaskannya bertele-tele. Tetapi ada yang kritis. Kalau yang kritis itu butuh kita kasih dia detail, penjelasan yang sedetail mungkin. Jadi hati-hati. Kadang-kadang yang mau simple kita nggak boleh juga terlalu detail, karena dia merasa kok rumit amat gitu loh ya. Tetapi kita kalau dapat orang yang rumit, yang teliti ya, kita nggak boleh pandang enteng dia, kita nggak boleh so simple cerita ke dia, dia merasa kita menipu dia.
Ya, jadi kita harus bisa membaca seperti itu. Jadi kita berdua ada porsi, kita udah bisa baca. Jadi biasanya tinggal saya tek, ada bicara aja. Kalau dia sudah bicara terlalu lama banyak basa-basi, tek, dia udah tahu bahwa cukup, saya yang masuk sekarang. Ya. Jadi memang Boleh tambahkan ya. Ini kelihatannya harus butuh 2 mic. Kalau enggak pasti Iya. dikuasain sama Lele. Iya. Apa bisa dicarikan lagi ya? Goyan-goyon. Tapi memang Ada. itu karakter wanita ya. Kalau wanita katanya kan satu hari itu ada, tahu nggak bahwa satu hari harus berapa kata yang harus dikeluarkan? Itu ada 3.000. Kalau laki-laki tahu nggak berapa? Cuma 300. Oh. Ya. Jadi kalau acara-acara seperti ini nih, kami paling senang, saya utamanya, kalau Anda tanya lebih banyak kepada Leli. Karena porsi 3.000-nya itu udah mulai dihabisin ya. Nanti pada saat di kamar, pada saat di rumah, paling tidak itu udah berkurang ya. Ini curahan hati, Pak. Ada Itu sesi. memang kami kalau pikir ya, Tuhan kadang-kadang itu guyon dengan kami ya. Kok kami itu 2 kepribadian yang berbeda dipertemukan ya. Maka itu dia bilang jodoh ya. Dulu waktu pacaran kami pikirin, kami itu 2 pribadi yang paling pasti sejalan ya. Mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga demikian juga rasakan ya. Bahwa pada saat pacaran semuanya itu berjalan lancar. Kita rasanya sejoli banget ya, sejalan gitu loh. Tapi setelah perkawinan sudah keluar, itu ternyata adalah cuma masa promosi, screen saver ya. Jadi muncul semua aslinya. Tapi setelah kami jalankan, itu Tuhan rupanya mempertemukan kami itu berbeda tuh sangat-sangat ada gunanya ya. Kalau tadi Leli udah bilang bahwa dia itu fokusnya adalah action. Jadi semuanya harus kerja. Kalau saya itu talk only, actionnya nggak ada ya. Kalau Leli itu suka kerja, kalau saya itu suka menikmati hidup. Nah ini yang membuat kami berantem biasa tiap hari. Tapi setelah kami tahu bahwa ini ada kekuatan, ini yang membuat kami bisa maju. Teman-teman pernah dengar kisahnya nggak? Kenapa cerita mengenai jodoh? Mau diceritain mengenai jodoh nggak? Mau ya? Dulu ya. Boleh ya, supaya refleksi refleksi dikit ya, supaya tidak terlalu ngebul kepalanya ya. Ya. Katanya dulu kalau kami itu di Kristen itu, Yesus katanya pernah satu kali turun ke dunia katanya ya. Terus bersama rasulnya, Rasul Paulus kan rasul yang paling disayangin. Terus dia berjalan di satu desa, dia ceritanya mau mencari desa Sukamandek. Dia berjalanlah di siang hari, panas, sangat panas waktu itu seperti Surabaya kalau siang hari kali ya. Dia ketemu sama satu anak laki-laki lagi ngembalakan kambingnya. Kambingnya diikat di bawah pohon, dia tidur di bawah pohon, di bawah teduhan, dia tiduran gitu loh. Yesus lewat, dia tanya kepada anak itu, kamu tahu nggak di mana desa Sukamandek? Anak laki-laki itu tidak dengan membuka mata, cuma buka setengah, kemudian ngomong, nggak tahu, kamu jalan sendiri, aku nggak tahu di mana itu. Ya udah, Yesus dengan Paulus jalan lagi. Nggak jauh dari sana, ada satu anak perempuan lagi bekerja di ladang, lagi tanam jagung. Melihat Yesus dan Paulus datang, anak perempuan itu datangin kepada Yesus, kemudian tanya, bapak-bapak ini mau cari apa? Oh, kami mencari desa Sukamandek. Tahu nggak di mana? Anak perempuan itu kemudian ngomong dengan detail, gampang banget. Bapak lewatin jalan ini, ketemu jembatan, nyebrang jembatan, ada kebun tebu, lewatin, tarin belakangnya, nanti ada jalanan pengkol ke kanan, nanti ikutin, itu di belakang itu adalah desa Sukamandek. Mereka berjalan berdua sampai ke sana dan benar ketemu desa Sukamandek. Paulus bertanyalah kepada Yesus, beda banget ya antara anak laki-laki dengan anak perempuan itu. Kalau anak perempuan itu membantu banget, itu balas banget, dodol banget ya. Kan? Yesus nggak mau ngasih hadiah buat anak perempuan itu. Kemudian Yesus ngomong, iya, saya akan memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Paulus tanya. Saya akan menjodohkan dia dengan anak laki-laki itu. Paulus bilang, itu mah bukan hadiah, itu kutuk. Yesus bilang, Paulus, kamu sudah berjalan bersama saya berapa tahun dan kamu tidak mengerti mengenai psikologi daripada manusia. Justru anak perempuan dengan kemampuan yang demikian besar itu punya kewajiban untuk mengangkat anak laki-laki itu. Ya, jadi kalau Anda suami dan istri, utamanya istri, kalau pikir suaminya itu dodol, malas, lelet, maka Anda punya kewajiban paling besar untuk mengangkat dia.
bertobat. Pesan untuk ini ya, Ya. para istri ya. Kalau Anda beruntung, suami